Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eko Aprianto dari Fakultas Kesehatan Muhammadiyah Pringseu Lampung, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trauma kepala. Trauma pada kepala dapat menyebabkan fraktur pada tengkorak dan trauma jaringan lunak. Otak atau kulit seperti kontusio, memar otak, edema otak, pendarahan atau laserasi dengan derajat yang bervariasi tergantung pada luas daerah trauma. Tipe trauma kepala itu ada dua, yaitu trauma kepala terbuka dan trauma kepala tertutup. Trauma kepala terbuka ini menyebabkan fraktur tulang tengkorak dan laserasi durameter. Kerusakan otak dapat terjadi bila tulang tengkorak menusuk otak. Komplikasinya pada trauma kepala terbuka adalah infeksi, meningitis, dan pendarahan atau serosanguinis. Trauma kepala tertutup, commusio cerebri atau gegar otak merupakan bentuk trauma kapitis ringan di mana terjadi pingsan kurang dari 10 menit. Gejala ini mungkin termasuk pusing, noda-noda di depan mata, dan linglung. Contusio cerebri, memar otak, merupakan pendarahan kecil, tesi, pada jaringan otak akibat pecahnya pembuluh darah kapiler. Berdasarkan atas lokasi benturan, lesi dibedakan atau atas skop contusio di mana lesi terjadi pada sisi benturan dan tempat benturan. Pada kepala yang relatif diam biasanya terjadi lesi kop, sedangkan bila kepala dalam keadaan bebas bergerak akan terjadi kontrakop. Gejala pendarahan epidural yang klasik atau temporal berupa kesadaran yang makin menurun, disertai oleh anisokoria pada mata ke sisi dan mungkin terjadi himpares kontralateral. Pendarahan subdural merupakan pendarahan antara durameter dan akronoid yang biasanya meliputi pendarahan vena. Yang selanjutnya pendarahan subdural akut. Pendarahan subdural akut sering dihubungkan dengan cedera otak besar dan cedera batang otak. Kemudian pendarahan subdural subakut biasanya berkembang 7-10 hari setelah cedera dan dihubungkan dengan kontusio cerebri yang agak berat. Yang selanjutnya pendarahan subdural kronik terjadi karena luka ringan. Mulanya pendarahan kecil memasuki ruang subdural, beberapa minggu kemudian menumpuk di sekitar membran vaskular dan pelan-pelan meluas. Pendarahan intracerebral merupakan penumpukan darah pada jaringan otak. Pendarahan mungkin menyertai kontrakap, fenomenon kebanyakan dihubungkan dengan konstitio dan terjadi dalam area frontal dan temporotal. Patofisiologinya yaitu otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa dapat terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel-sel saraf hampir seluruhnya melalui proses oksidasi. Otak tidak punya cadangan oksigen, jadi kekurangan aliran darah ke otak walaupun sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. Demikian pula dengan kebutuhan glukosa sebagai bahan bakar metabolisme otak. Tidak boleh kurang dari 20% karena akan menimbulkan koma. Kebutuhan glukosa sebanyak 25% dari seluruh kebutuhan glukosa tubuh, sehingga bila kadar glukosa plasma turun sampai 70% akan terjadi gejala-gejala permulaan disfungsi tersebut, disfungsi cerebral. Ada beberapa faktor, yaitu faktor kardiovaskuler. Trauma kepala menyebabkan perubahan fungsi jantung, mencakup aktivitas spitikal, miokardial, perubahan tekanan vaskular, dan edema paru. Yang selanjutnya itu faktor respiratori. Adanya edema paru pada trauma kepala dan vasokonstriksi pada vasokonstriksi paru atau hipertensi paru menyebabkan hiperpnoe dan berkonstriksi. Yang selanjutnya itu faktor metabolisme. Pada trauma kepala terjadi perubahan metabolisme seperti trauma tubuh lainnya, yaitu kecenderungan retensi natrium dan air dan hilangnya sejumlah nitrogen. Yang selanjutnya itu faktor gastrointestinal. Trauma kepala juga mempengaruhi sistem gastrointestinal. Setelah trauma kepala 3 hari, terdapat respon tubuh dengan merangsang aktivitas hipotalamus dan stimulasi vagal.
Selanjutnya itu faktor psikologis. Selain dampak masalah yang mempengaruhi fisik pasien, trauma kepala pada pasien adalah suatu pengalaman yang menakutkan. Gejala sisa yang timbul pasca trauma akan mempengaruhi psikis pasien. Demikian pula pada trauma berat yang menyebabkan penurunan kesadaran dan penurunan fungsi neurologis akan mempengaruhi psikososial pasien dan keluarga. Pemeriksaan diagnostiknya itu X-ray tengkorak, CT scan, dan angiografi. Penatasan medis yaitu dexamethasone atau kalmethasone sebagai pengobatan anti-edema cerebral, terapi hiperventilasi, pemberian analgetik, pengobatan anti-edema, pengobatan anti-edema dengan larutan hipertosis yaitu mannitol 20%, glukosa 40%, atau gliserol 10%. Antibiotik yang mengandung barier darah otak atau infeksi diberikan metronidazole. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.